Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramatul Felicia dengan NIM C1C0194145. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai fikih zakat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Materi yang pertama itu mengenai pengertian dari zakat. Nah, zakat ini secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat ini tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat ini memiliki aturannya yang jelas mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang dikenakan zakat, demikian juga dengan perhitungan-perhitungannya. Nah, bahkan kriteria penerima zakat saja sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, zakat ini adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Kemudian, masuk pada bagian sumber hukum. Sumber hukum dari zakat ini ada dua, yang berdasarkan dari Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang bagi dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, berdasarkan as-sunnah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan, gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Kemudian adapun jenis-jenis zakat. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Sehingga besarannya itu setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenis yang lainnya. Kedua, masuk pada bagian zakat mal atau zakat harta. Nah, berbeda dengan zakat fitrah tadi, zakat mal ini zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan hisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi, jadi dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika menjelang bulan Syawal atau di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini jika kita mempunyai penghasilan berbulanannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa banyak zakat penghasilan kita. Zakat penghasilan merupakan zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan atau berupa harta ataupun uang. Sama dengan zakat mal, yaitu memiliki jangka waktu 1 tahun. Namun, zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan per bulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda. Kemudian yang keempat, zakat pertanian. Zakat pertanian ini tentunya identik dengan hasil pertanian. Berbeda dengan zakat penghasilan tadi, zakat pertanian ini merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut. Kemudian zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, masuk pada bagian objek zakat harta. Yang pertama, tentunya halal. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik, yang halal, sesuai dengan tuntutan syariah. Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara memperolehnya, bukan merupakan objek zakat karena Allah tidak memberikan zakat dari harta yang haram, tidak menerima zakat dari harta yang haram. Kemudian, yang kedua, pemilik penuh.
Nah, memiliki penuh itu artinya kepemilikan merupakan hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Kemudian berkembang. Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminologi ini berarti harta tersebut bertambah. Sedangkan menurut istilah, bertambah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bertambah secara nyata, yaitu bertambahnya harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari penyalahgunaan aset. Nah, misalnya, contohnya melalui perdagangan, investasi, dan sejenis yang lainnya. Yang kedua, bertambahnya tidak secara nyata, adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas nama Qardawi, atas namanya. Kemudian yang keempat, cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Kemudian yang kelima, cukup haul. Haul ini merupakan jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Kemudian yang keenam, bebas dari utang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang karena pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini, lebih dari kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia secara rutin. Seperti kebutuhan sehari-hari, misalnya kan. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena bergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungannya. Kemudian masuk pada bagian yang menerima zakat. Nah, selain menetapkan zakat sebagai kewajiban, Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah dijelaskan pada yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu orang kafir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga pengurus zakat atau yang biasa disebut dengan amil. Yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Yang kelima untuk memerdekakan budak atau disebut dengan riqab. Yang selanjutnya orang-orang yang berhutang atau gharimin. Kemudian ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut dengan fisabilillah. Dan yang terakhir orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Itu 8 bagian asnaf yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Pertama, orang kaya tentunya, yaitu orang-orang yang berkecukupan dan mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Nah, untuk yang selanjutnya, hikmah zakat. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial antara masyarakat. Antara lain yang pertama menolong kaum duafa. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, memberantas penyakit hati. Nah, penyakit hati seperti iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang sekitarnya memiliki kecukupan, memiliki kehidupan yang mewah. Nah, yang ketiga, menyucikan hati. Dapat menyucikan diri atau pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, atau menumbuhkan akhlak mulia seperti menjadi murah hati, memiliki rasa empati, rasa kemanusiaan yang tinggi, dan memiliki sifat-sifat dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan. Nah, yang keempat, terciptanya sistem kemasyarakatan Islam. Nah, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial. Kemudian,
Selanjutnya, ada yang kelima, keseimbangan distribusi harta. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat. Kemudian, untuk yang keenam, pembuktian persaudaraan Islam. Nah, zakat inilah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian saudara Islam. Pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antar golongan kuat dan lemah. Kemudian yang terakhir terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis. Nah, dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, harmonis. Itu dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, lahir dan batin. Kemudian bagian selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PS angka 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 di ruang lingkupnya, hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekahnya. PSAK ini mewajibkan diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga menerapkan PSAK ini. Nah, PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 8 2011 tentang amil zakat, yang menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat, serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian yang keduanya itu Fatwa MUI nomor 13 2011 tentang hukum zakat atau harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik sejenis apapun cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga itu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Kemudian yang terakhir Fatwa MUI nomor 15 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Oke. Selesai pembahasan kita mengenai fikih zakat. Saya di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang maksimal, kurang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.